Iya, Waalaikumsalam. Jangan masuk, Kak. Iya kak, makasih kak. Selamat pagi ya, Kak. Iya baik kak. Sudah nyaman, Kak? Alhamdulillah sudah nyaman kak. Baik. Gimana, Kak, perjalanan dari rumah ke sini? Alhamdulillah kak, lancar kak. Alhamdulillah. Kalau kabar kakaknya gimana? Alhamdulillah baik kak. Kalau kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Oh iya kak, nama saya Hendriksi Fernanda, biasa dipanggil Nana kak. Kalau kakak namanya siapa ya? Baik, perkenalkan nama saya Artika. Di sini sebagai seorang konselor yang akan mendengarkan dan membantu dari jalan cerita kakak. Dan di sini kakaknya pun boleh bercerita tentang hal apapun karena di sini saya akan memegang asas kerahasiaan di mana kakak bercerita maka saya akan merahasiakannya. Oke kak, baik kak. Mohon dijaga ya kak rahasia ini kak ya. Ya, Kak. Oh ya, Kak, sebelum kita memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Mau cerita tentang apa, Kak, kalau boleh tahu? Oh iya kak, di sini saya pengen cerita kak. Dendam saya yang udah lama, cuman gak yang hilang ya kak. Dari SMA kelas 3 dan sekarang saya udah semester 7 kuliah gitu. Iya. Cuman dendam ini belum hilang sama sekali gitu. Oh iya. Jadi gini kak, saya mau cerita nih kayak waktu SMA kelas 3 Iya. kan itu waktu itu tuh kan saya menjelang UAS itu kan ketika di hari Jumat. Nah ulangannya kan di hari Senin ya kan. Nah hari Jumat itu tuh kondisi saya itu emang lagi sakit, panas, terus suhunya udah ya belum parah lah gitu kan, 39 lebih gitu, udah parah banget gitu kan. Nah pas lagi itu saya kan mau berangkat, cuman kondisi emang saya pakai jaket kan, pakai jaket gitu selama seminggu. Nah selama seminggu itu tuh saya tuh pakai jaket terus karena emang lagi sakit kan. Nah pas lagi saya mau berangkat, mama tuh sebenarnya udah curiga, kenapa sih anak saya ini pakai jaket terus tiap selama seminggu nih, biasanya kagak kan gitu. Nah selama seminggu itu saya berangkatlah ke sekolah gitu kan, minta izin, ma berangkat ya ke sekolah ya, ya hati-hati jaga kebut ya. Terus juga HP saya juga rusak gitu kondisinya kayak gitu, jadi nggak ada kabar ke ibu saya gitu. Nah pas lagi udah sampai rumah, pas lagi sudah sampai ke sekolah gitu kan, nah itu tuh belajar gitu kan materi, terus nulis kan buat bisa perluas gitu apa aja kan isi-isinya gitu kan. Nah pas lagi saya belajar di jam berapa sampai jam 9 itu tangan saya tuh udah gemeter kak, gemeter banget gitu tuh, mau nulis aja nggak bisa gitu tuh, udah pokoknya udah menggigil lah gitu kan. Udah menggigil, teman saya udah tahu kan kalau misalkan saya sakit kan, pengen bilang juga dosennya gurunya ini disebutnya mah galak gitu kan. Terus takut dia mau bilang ke guru ini kan, akhirnya gak dibolehin kan. Nah guru ini datang ke saya kan, soalnya curiga sama seminggu ini pakai jaket terus kan. Nah udah tuh datang saya, kamu kenapa pakai jaket terus kayak buat bergaya entah kan. Padahal itu kondisi emang lagi saya itu sakit kan gitu. Bu saya sebenarnya nggak sakit bu, menggigil gitu. Selama seminggu ini saya nggak ke klinik, sakit panas gitu. Oh terus tangannya menggigil kenapa? Iya bu karena ini sakit sayanya bu, panas gitu menggigil. Nah dipegang tangan saya terus di kepala gitu dicek, oh iya panas gitu. Udah gini aja kayak nanti pas lagi selesai mata pelajaran kamu boleh pulang, kalau terus sekarang nggak boleh ya. Iya bu siap. Pas lagi tangan saya itu gemeter kan, karena emang nggak kuat banget tuh gemeter. Ya mau nggak mau tangan saya diem gitu kan, nggak mau gerak karena emang udah gemeter banget gitu. Pas ibu kamu udah curiga gitu ya, di rumah itu kamu pakai jaket terus, ibu kamu ke sekolah nggak? Ke sekolah ya, terus ke sekolah, datang ke sekolah,
minta izin ke bu guru gitu, bahwa izin saya sakit gitu. Lanjut ya, jadi pas saya udah kembali tiba-tiba tuh ibu saya ketok pintu tuh ke kelas gitu kan, assalamualaikum ibu gitu, bu guru gitu. Terus gurunya punya waalaikumsalam, siapa ya katanya. Terus dibukalah pintunya kan. Oh ya bu, mohon maaf, ada Nanda nggak katanya, MDC Nanda katanya. Oh iya tuh anaknya lagi belajar kayaknya itu kan. Namanya juga bu guru ini kan orangnya nggak lapes, judes juga ada orangnya gitu. Terus tuh anaknya lagi belajar kayaknya. Oh iya bu kayak, oh gimana Nanda kayak, abang ya aman nggak. Terus aku bilang kan aman, tapi tangannya udah gemetar ya. Ibu tuh udah ngeliat kalau misalkan aku tuh sakit kan. Terus udah tuh mama tuh, ibu tuh izin gitu, bu guru izin ya, anak saya sakit gitu kan, sakit. Udah terus saya tuh udah tahu kalau misalkan anak itu sakit sama seminggu itu pakai jaket terus. Pas saya pegang tangannya tuh ternyata benar emang lagi sakit gitu, cuma dipaksa untuk sekolah gitu kan. Terus bu gurunya ngomong gini kan, oh jadi ibu udah tahu kalau misalkan anak kamu sakit gitu. Iya bu udah sakit, iya bu udah tahu anak saya itu sakit gitu. Terus ya udah bawa aja pulang gitu. Iya bu, mohon izin ya bu. Iya bu. Terus pas lagi saya dibawa tuh ke ke pintu tuh ke kelas, mau keluar gitu kan. Nah ibu aku tuh ini lupa kalau misalnya minta nomor HP gitu kan, minta nomor HP. Karena HP saya itu rusak kan, jadi kalau misalkan ada apa-apa kan tinggal bilang ke guru gitu, tinggal telepon gitu, tinggal call gitu kan. Nah masuk lagi ke dalam kelas kan, sedangkan saya di luar gitu. Nah karena saya orangnya kepo ya, jadi saya muter tuh ke belakang pintu tuh. Soalnya kan di belakang pintu di sampingnya itu kan ada kaca tuh, jendela gitu kan. Nah saya nguping lah gitu tuh sampai dengerin gitu kan. Nah pas lagi udah sampai di situ kan, di depan kaca itu dengerin lah tuh ibu aku ngomong apa ya gitu. Pokoknya ibu aku tuh ngomong gini, Assalamualaikum bu, punten, maaf yang mengganggu ya. Iya kamu kenapa katanya itu bang, padahal saya sama ibu-ibu sendiri tapi ngomongnya kayak apa ya, iya gitu. Nah pas udah ngomong ini bu punten, mohon maaf nih bu, saya ibunya Nanda pengen, boleh nggak minta nomor HP ibu katanya, kalau misalkan ada apa-apa kan bisa telepon gitu kan ibu guru gitu. Soalnya kan HP anak saya kan rusak ya, selama seminggu ini nggak pegang HP gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kan tinggal telepon ibu guru gitu kan. Nah ibu guru ini kayak ngeliat ibu aku tuh dari bawah sampai atas tuh kayak gimana, pokoknya kayak jijian gitu tuh ngeliatnya gitu tuh pokoknya mah. Oh kenapa bisa gurunya ngeliat ibu kamu kayak jijian gitu? Nah pas lagi kelas saya tuh ibu aku tuh pakainya kayak sederhana gitu. Sederhana ya, kayak orang kampungan gitu lah pokoknya mah. Karena emang udah khawatir ya, udah mepet mungkin ya, makanya buru-buru ke sekolah gitu kan, ke sekolah aku gitu kan. Nah ngeliat tuh dari bawah sampai atas gitu kan, sampai ke atas kayak jijian gitu ngeliatnya kan. Terus ngomong gini ke ibu aku kan, buat apa minta nomor HP saya. Terus ibu aku ngomong gini kan, ya buat ada apa-apa, kalau misalnya anak saya terjadi apa-apa kan tinggal telepon ke ibu, ke bu guru gitu. Enggak boleh, bu guru yang ngomong gitu kan, enggak boleh, mending kamu minta nomor HP-nya sama yang lain ya. Padahal di situ tuh di kelas aku tuh bu guru ini di kelas aku juga. Iya. Jadi nggak boleh minta ya? Iya. Terus udah ngomong itu bu tuh, bu tolong ini mah bu, saya minta nomor HP-nya sampai bu guru gitu kan, buat kalau ada apa-apa gitu kan bisa telepon bu guru gitu kan, biar bisa izin atau sakit gitu. Terus ngotot juga tuh bu gurunya, kamu nih yang minta nomor HP saya, udah bilang ke boleh gitu. Ngegas itu, kedengeran sampai
Gimana Kemarin, perasaan kamu sakit, pas ngeliat itu? sakit banget. Pokoknya mah, aku juga kaget itu kok bisa-bisanya sih guru ini ngegas ke ibu aku kan. Padahal kan itu minta nomor HP doang loh. Gitu Iya. tuh, sakit banget. Pokoknya sakit banget, pengen namanya itu masuk, pengen marah-marah gitu ke gurunya gitu. Iya, saya tahu perasaan kamu kayak gimana. Pokoknya sakit lah gitu kan. Terus ibu aku tuh langsung diem kan. Ya udah, bu, ya udah bu kalau misalnya udah dibolehin, makasih ibu ya, gitu. Iya kan. Ya udah sana nih, ini kamu apa? Pulang aja tuh sama anak kamu gitu ya. Lain kali kalau misalkan sakit tuh jangan dibawa ke sekolah katanya. Padahal kan yang ini kan dipindah gitu tuh ibu aku tuh. Padahal kan yang ke sekolah kan aku kan yang maksa aku ke sekolah. Tapi yang dipindah ibu aku. Gitu. Contohnya ibu aku yang ini yang paksain aku ke sekolah gitu. Dikiranya ibu kamu yang nyuruh kamu ke sekolah, Iya. kamu sendiri yang mau ya? Tapi dia ngotot gitu tuh. Yang lainnya ibu aku gitu kan. Udah tuh di situ aku ngebut kan ke pintu kelas itu kan, karena ibu aku mau keluar gitu kan. Nah, pas udah buka pintu tuh, ibu aku ngeliat aku kan ngos-ngosan ya. Abang kenapa kok ngos-ngosan ya? Enggak mah habis buang air kecil katanya. Oh buang air kecil gimana emangnya di situ katanya. Ibu aku tuh nggak tahu kalau misalkan WC-nya itu dekat banget sama kelas kan. Padahal mah aslinya mah ya gitu. Nah, jauh sebenarnya gitu. Terus? Pokoknya udah ngomong kayak gitu, ya udah bang yuk pulang katanya. Iya, terus aku lihat tuh mama tuh ibu tuh kayak netesin air mata gitu kan, kayak mungkin karena sakit hati kadang dibilang kayak gitu kan. Iya pasti itu keluar aku. Kalau aku kayak gitu mungkin pengen teriak aku bilang gitu kok. Terus ibu kenapa kok nangis ya? Enggak bang, nggak apa-apa bang, ini mah bekas bawang katanya, bekas bawang itu dari rumah katanya. Oh percaya aja aku tuh, percaya aja kalau misalnya ibu tuh gagal kena bawang gitu kan. Nah udah tuh diajak pulang, nggak sampai di pagar ya, pagar sekolah tuh keluar tuh, aku ngomong gini, bang ini kamu nggak usah pulang dah, sampai sore aja kamu belajarnya, soalnya kalau misalkan abang pulang takut diapain dong sama guru katanya. Oh jadi gak dibolehin bu? Iya nggak boleh. Padahal mah aku tahu kan kalau misalkan guru ini nih gak dibolehin minta nomor HP gitu tuh. Cuman aku ngeyakin aja lah, ya pada kebongkar kan rahasianya kan gitu. Iya bu, gitu. Ya udah abang ke kelas lagi ya katanya. Ya udah bang belajar yang benar ya katanya. Nanti kalau misalkan kalau misalkan udah selesai sekolah pulang ya katanya. Iya bu gitu. Nah pas lagi udah diajak pulang tuh, pokoknya udah sampai ke pagar sekolah gitu kan mau keluar. Tiba-tiba aku ngomong gini, bang kayaknya nggak bisa ajak abang pulang gitu ya. Soalnya kata gurunya nggak boleh pulang gitu ya. Iya tahu gitu. Iya nggak boleh pulang, pokoknya bang belajar dulu sampai sore gitu. Pokoknya sekarang sampai sore baru bisa pulang. Oh ya udah deh mah. Padahal mah di situ aku tuh udah tahu kalau misalkan masalahnya itu gara-gara guru aku tuh nggak boleh minta nomor HP gitu, jadi boleh ini dikasih nomor HP gitu. Tapi daripada terbongkar kan rahasianya gitu kan, jadi nggak mau. Itu ibu nyuruh kamu pulang nanti? Iya udah pulang. Sebenarnya mau nyuruh pulang gitu. Nah terus lanjut ya. Jadi udah bang abang ibu pulang ya katanya. Iya bang ya, nanti sore abang pulang langsung gitu ya. Ya udah bang ya, belajar bener ya. Iya bu. Nah pokoknya belajar dari jam 10 kan udah masuk tuh ke kelas lagi akunya sampai sore. Nah sorenya itu kan udah selesai tuh jam 3 gitu sekolahnya, udah lonceng pulang gitu kan. Ya sudah pulang nih, pas udah keluar dari pagar sekolah gitu kan, tiba-tiba teman aku nih tepuk pundak gitu kan. Weh Nanda katanya, hayu main PS ya. Main PS di mana? Dekat rumah kamu lah, kan rumah kamu ini ya, stick PS-nya bagus-bagus.
wih yaudah gas lah gitu ya. Terus kamu main PS? Iya main PS. Kenapa nggak langsung pulang? Kenapa harus main PS dulu? Kenapa nggak izin dulu sama orang tua? Ya maaf, harusnya saya harus minta izin dulu ke orang tua gitu kan. Cuman Iya. Iya, nggak boleh sebenarnya. Harusnya izin dulu ke orang tua. Dan orang tua kamu tahu kalau kamu tuh main PS sama teman kamu, kan kamu lagi sakit. Harusnya kamu bilang iya ke orang tua kamu kan. Iya. Kalau kamu mau pulang, Iya. tapi nyatanya kamu malah main PS. Itu salah. Iya. Jadi lanjut ya. Jadi pas lagi udah main PS tuh, main PS tuh kan sampai di tempat PS itu jam 4, jam setengah 4 gitu kan. Kami jam 3 udah selesai dari sekolah, terus ke tempat PS itu jam setengah 4 gitu kan. Main PS tuh dari setengah 4 sampai maghrib. Nah maghrib itu kan kayak tanggung lah, habis maghrib aja pulang gitu kan. Nah habis sholat terus pulang. Nah ibu aku tuh udah tuh nungguin kan di depan rumah kan, kayak sambil bawa sapu gitu kan, ngomongin aku tuh, abang dari mana, kok nggak pulang-pulang ya. Terus akunya tuh langsung ngomong kan, iya mama tuh pulangnya agak maghrib, soalnya habis kerja kelompok, padahal mah aslinya mau main PS. Kamu bohong. Kamu nggak boleh bohong ke orang tua, dosa. Iya. Nanti lain kali nggak boleh bohong, jujurin sama orang tua ya. Iya. Bisa jadi orang tua tuh nggak akan marah kalau anaknya jujur. Iya baik. Jujur. Jadi udah tuh orang tuaku langsung percaya kan, oh habis kerja kelompok ya, iya. Soalnya kan tadi kan aku bawa tas kan, bawa buku, ya banyak gitu kan. Ya udah ya, lain kali kalau gitu mau pulang dulu katanya. Pulang dulu, izin kan, kita bisa makan di rumah, makan dulu, habis itu baru berangkat lagi gitu. Nah iya Iya. betul. Nah pas lagi udah di rumah tuh kan ngaji kan, habis lagi kan udah sholat terus akunya kan, terus ngaji di rumah kan sama bapak gitu kan. Habis itu sholat isya, habis sholat isya makan bareng gitu kan. Iya makan bareng, ayah, ibu, adek kan, sama aku gitu makan bareng gitu. Nah pas itu udah selesai makan bareng, ya aku kan langsung ini ya, karena itu emang jadwalnya main bulu tangkis jadi berangkat ya kan, main bulu tangkis sama temen-temennya gitu. Nah pas lagi udah berangkat tuh ayah aku nya, ibu aku tuh langsung merenung di meja kayak pokoknya mata tuh kayak kosong banget gitu tuh. Terus aku tanya kan, mak kenapa? Mak kenapa? Enggak bang, nggak apa-apa ya. Mama agak sedih aja katanya. Kenapa? Enggak bang, nggak apa-apa. Terus aku paksain ya, Pak, Bu, kenapa ya? Cerita aja sih Bu, ya emang ada masalah apa? Tentang apa? Kenapa ya? Kok bisa sampai segitunya? Biasanya ibu happy terus. Nah situ tuh udah mulai cerita kan. Sebenarnya bang, terus udah tuh keluar tuh dari matanya kan. Terus ya mau nggak mau kan sebagai abangnya kan udah tuh cari tisu kan, buat pelapin gitu kan. Apa kata ibu kan, kenapa Bu katanya, itu guru kamu apa ngegas ke ibu katanya, terus ngefitnah ibu juga. Masa ibu yang paksain abang ke sekolah, padahal kan abang sendiri yang ke sekolah kayak. Terus pas lagi ibu minta nomor HP aja ke guru, terus dilihatin gitu tuh pakaian ibu dari bawah sampai ke atas, dikiranya ibu ini kampungan ya. Terus pas lagi minta nomor HP ngegas kan gitu kan, sampai nangis itu kan. Ya sebagai abangnya mah nggak terima lah kalau digituin, ngegas gitu kan. Apalagi aku ini kan ngeliat juga gitu kan kejadiannya gitu. Pokoknya mah sebenarnya mah pengen gitu balas dendam gitu kan. Terus dia tuh kebawa kan emosinya aku tuh. Yaudah emang besok abang ke sekolah lah, pengen padahal itu kondisi Senin kan, Seninnya mau UAS kan. Masa ribut gitu sama guru kan. Nah udah kebawa, yaudah nanti Senin abang ke sekolah mau ribut sama guru berkelas gitu.
iya bang, gak usah ini, gak usah di mas tanpa ribet gitu, nantinya uasnya gimana katanya, kan kamu bentar lagi uas ya harus ininya. Terus udah bang sabar aja bang, nanti juga kamu juga ada kok katanya. Udah tuh dibawa sabar akunnya terus sama mama kan sama ibu gitu. Dan udah tuh pas udah sabar ditenangin teleponnya, udah ya udah bang, kalau misalkan mau disuruh sabar ya udah bang, ini aja diem aja gitu. Pokoknya mah sakit hati banget itu, apa sakit banget pokoknya, di fitnah lah, disangkanya juga aku yang apa pasain aku ke sekolah, terus apa dikatain kampungan lah karena ibu aku ke sekolah tuh pakai baju sederhana gitu. Pokoknya mah sakit banget gitu, pengen main balas dendam gitu. Menurut kamu dampak dari dendam itu untuk dari kamu sendiri itu apa? Dampak dari dendam itu Menurut kamu? sakit hati lah, sakit hati, kecewa. Aku kira guru kelasnya apa baik gitu kan, ke semuanya, ternyata ke apa menang harta guru ini kan. Terus ngefitnah juga kayak kalau misalkan ibu aku nih yang ke kasihin aku ke sekolah, padahal mah aku sendiri yang ke sekolah gitu tuh. Terus juga disangkanya ibu aku ini kampungan karena pas sekolahnya pakai baju sederhana gitu. Pokoknya kecewa, pokoknya gak terima lah pokoknya kalau misalkan pengen dimaafin juga. Kalau dimaafin mau? Maksudnya kalau dia minta maaf? Enggak. Sebenarnya kalau misalkan kalau maafin itu, soal maafin itu sebenarnya bagus, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti ngebenerin hal guru itu loh maksudnya. Tapi kalau misalkan kamu maafin itu berarti untuk ketenangan diri kamu sendiri, batin kamu, biar kamu tuh tenang, nyaman kayak gitu, nggak kepikiran tentang guru itu lagi gitu. Gitu ya kak. Iya. Jadi harus maafin gitu. Iya, untuk ketenangan diri kamu aja sendiri gitu. Kalau boleh tahu ada nggak sih yang sama kayak aku gitu, contohnya gitu? Oh, contoh dari kayak dendam gitu ke orang? Iya. Ada sih, saya sendiri pun pernah kayak gitu. Contohnya saya sendiri ya. Dulu saya tuh pernah dendam sama orang karena udah nyakitin hati saya ya, nyakitin kayak orang tua saya juga. Jadi saya tuh kayak dendam banget sama dia. Tapi itu kan lama-lamaan bikin saya kepikiran ya, bikin saya sakit hati gitu tuh, bikin kayak apa sih orang itu kayak gimana sih, pengen dendam banget, pengen marah-marah gitu ke orangnya. Tapi pas saya mikir lagi, mikir kayak udahlah maafin aja, itu sama aja kayak maksudnya kalau maafin siapa tahu hati saya tenang, segituin kan. Nah akhirnya pas saya udah maafin orang itu, kayak walaupun lihat orangnya, tapi saya mikir kayak udah maafin aja nggak apa-apa. Jadi saya mikir kayak oh ya udah nggak apa-apa deh maafin. Lama-lama hati saya pun tenang, nggak kepikiran dia lagi sama sekali. Dan ada orang lain juga yang kayak kamu gini ya, kayak misalkan kayak dendam sama orang terus maafin juga ada. Namanya si Farhan ya, waktu itu pernah cerita ke saya. Dia juga dendam sama temennya gitu loh, kayak cekcok gitu tuh, kayak nggak suka. Dia tuh pengennya ngebalas dendam ke orang ini, ke si Farhan ini. Cuman karena mereka sering ketemu kan, kelihatan dendamnya si Farhan ini ke dia, akhirnya kayak semakin lama semakin banyak nih dendam si orang ini ke Farhan. Akhirnya kayak ya udahlah, saya maafin si Farhan aja, siapa tahu nanti lama-lama saya jadi tenang ngeliat muka dia kayak gitu. Jadi sebaiknya maafin guru kamu itu gitu. Itu contoh dari saya sama dari orang lain juga ada. Jadi harus benar-benar maafin gitu ya kak, biar apa saya ini tenang gitu. Iya betul. Jadi bisa saya simpulkan dari sesi konseling ini, kalau kamu itu dendaman dengan orang lain dari dulu hingga sekarang, dan kamu udah bisa maafin guru itu dalam sesi konseling ini gitu, dan kamu pun udah mau berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya untuk kedepannya gitu, untuk tidak dendaman dengan orang lain. Itu pun hebat banget gitu. Iya kak, baik, makasih kak. Iya sama-sama. Nanti kalau misalkan kamu mau sesi konseling lagi dengan saya, bisa di minggu depan ya. Iya kak. Dari Senin. Iya baik kak.
Baik, setelah sesi konseling ini untuk mengakhirinya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sesi konseling sudah selesai. Oke kak, makasih kak. Ya, sama-sama. Iya, mari kak. Ya. Yuk, ayo kak. Selesai.